Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad amma ba'du. Para hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa semakin menambah kita untuk bertaqarrub, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pula untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, akhir-akhir ini sepertinya situasi benar-benar luar biasa. Berita-berita setiap saat yang kita lihat hanya berita yang tampaknya hanya membuat kita makin cemas. Lihat TV, beritanya begitu, buka HP, beritanya begitu, sehingga saya amat-amati itu kadang-kadang itu orang-orang desa, orang-orang tua yang tidak kenal TV, tidak kenal HP, yang saat ini paling bahagia, paling menikmati hidup. Betul ya? Saya pulang ketemu bapak saya itu nggak tahu corona itu apa, atau banyak orang pada cerita-cerita COVID, corona, karena HP tidak punya, TV kalah karo putune. Jadi itulah yang terjadi saat ini. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan begini, bahwa seberat apapun, sebanyak apapun ujian penderitaan yang Allah berikan kepada kita, tetap saja kalau kita mau jujur, lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu kudu dieling-eling. Jadi seperti apa, seberat apapun ujian yang Allah berikan, tetap nikmatnya Allah, rahmatnya Allah itu pasti lebih besar, pasti lebih banyak. Hanya saja karena kebiasaan manusia itu, yang kalau diberi yang baik-baik dianggap biasa, kalau diberi yang tampaknya tidak enak, itu yang dipikir terus-menerus. Itu kan sama seperti orang kehilangan uang 50.000, susah berhari-hari ingat terus uang 50.000, padahal di dompetnya masih ada 1 juta. Maka ada orang bijak yang mengatakan begini, sungguh tidak adil manusia itu terhadap Tuhannya. Begitu mudah manusia itu mengeluh hanya karena kakinya menginjak kotoran yang sangat kecil, sementara dia tidak pernah bersyukur atas nikmat nafas yang dia hirup setiap hari. Midak kotoran kecil itu mengeluh, sedangkan menerima kenikmatan bisa bernafas dan sebagainya tidak pernah bersyukur. Na'udzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Ini ada pesan Rasulullah SAW yang kayaknya pas sekali pada momen seperti ini. Apa itu? Rasul pernah berpesan begini. Ini pesannya agak unik, tapi jangan sampai keliru paham. Apa pesannya Rasul? Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah wa yabkuna sirran min khaufi adabin. Kata Nabi itu, inna min khiyari ummati, sesungguhnya ada sebagian dari umatku yang termasuk pilihan. Siapa umatku yang pilihan ini, yang istimewa ini? Qauman, yaitu sekelompok orang, yadhakuna jahron, yang mereka itu tertawa-tawa. Di tempat banyak orang, ketemu banyak orang, dia tertawa-tawa.
Kenapa dia tertawa? Min sa'ati rahmatillah, karena dia menyadari begitu luas, begitu besar, begitu luas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabkuna sirran, dan mereka menangis ketika mereka sendirian, min khaufi adabin, karena takut dengan adabnya Allah. Ini saya mau garis bawahi tentang tertawa. Kok aneh ya? Kok tertawa ya? Karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwa tertawa itu bisa menyebabkan hati itu menjadi keras. Sementara di sini justru tertawa seakan-akan diperintahkan. Tertawa yang dilarang yang menyebabkan hati keras itu adalah tertawa menikmati dunia, menyebabkan kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala saking senangnya. Tapi tertawa yang ini adalah tertawa yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah, tertawa menunjukkan bahwa orang tersebut itu ridho, qanaah dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tertawa yang seperti ini justru boleh dan malah dianjurkan. Jadi ayo kita tertawa, tapi bukan tertawa yang bikin kita lupa akan Allah, tapi tertawa mensyukuri, menyadari ternyata seperti apapun ujian cobaan yang kita terima, ternyata rahmatnya Allah tetap itu lebih besar. Maka kemudian para ulama itu ngajarkan kepada kita itu, kalau kita itu diberi cobaan yang kelihatannya itu tidak mengenakkan, maka tetap cobalah ambil hikmahnya, coba ambil sudut pandang yang benar agar kita tetap bisa bersyukur. Contoh, kita diberi ujian sakit gigi. Banyak orang kan mengeluh ya, sakit gigi ya, katanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Tetapi kalau kita coba dengan sudut pandang ini, mensyukuri semua nikmat Allah, coba kita bersyukur, kita diberi sakit gigi. Ya Allah, engkau beri sakit gigi, matur nuwun, tandanya aku masih punya gigi. Kan begitu. Sing lara untu kan sing ngasih duwe. Mbah-mbah sing wis ompong ya wis ora lara untu, wis ora duwe untu. Ibu-ibu ya capek banget membersihkan rumah berantakan, kotor, dibersihkan, kotor lagi, mungkin mengeluh, capek aku mengurus rumah. Coba sekarang berpikirnya, ya Allah, alhamdulillah aku capek membersihkan rumah, tapi aku bersyukur, itu tandanya aku punya rumah, aku tidak tinggal di bawah kolong jembatan. Jadi aku capek membersihkan rumah karena aku punya rezeki rumah. Kita punya anak, kadang-kadang nakal, kadang-kadang bandel. Coba jangan mengeluh, tapi coba disyukuri. Aku punya anak nakal, alhamdulillah ternyata aku punya anak kan? Kan mending punya anak walaupun kadang-kadang bandel daripada baik-baik tapi tidak punya anak. Iya apa enggak? Nggih napa mboten? Suatu ketika ibu-ibu mengeluh karena suami misalkan agak menjengkelkan, marah-marah. Coba berpikir model ini, alhamdulillah aku dimarahi sama suami, itu artinya aku masih punya suami. Bersyukur apa enggak sih? Bersyukur kan ya. Jadi jangan dibalik kayak yang tadi, mengeluh terus. Ayo coba kita tersenyum, ayo kita coba tertawa. Covid atau corona ini kita tetap harus yakin ini ada. Tetapi jangan lupa bahwa di Quran disebutkan ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Entah apa hikmahnya kita itu tidak tahu. Jadi yuk kita jangan memperbesar, jangan kita mendramatisir, gede-gede yang
tidak mengenakkan tadi, sehingga menyebabkan kita itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat bahwa kita masih bisa menikmati rahmat kasih sayang Allah yang lain. Jadi seserem apapun ujian yang kita alami saat ini, tetap saja rahmatnya Allah itu lebih luas. Tertawa saja tidak apa-apa. Tertawa, mensyukuri, menerima apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zaman sekarang ini tertawa sebagai bukti mensyukuri nikmat tuh kayaknya itu makin sulit. Orang itu makin kesini tuh makin sulit bersyukur. Kenapa? Karena makin banyak yang dikejar, makin banyak dunia yang dia kejar. Apa sebab? Karena salah menempatkan dunia. Ulama mengajarkan kita begini, tempatkan akhirat di hatimu, tempatkan dunia di tanganmu. Sekali lagi, tempatkan akhirat di hatimu, taruhlah dunia di tanganmu. Artinya apa? Yang engkau pikir terus menerus karena itu adalah cita-citamu adalah akhirat, dan tempatkan dunia di tanganmu. Jadikan dunia itu hanya sebagai sarana prasarana nggosangu menuju akhirat. Tapi sekarang banyak yang kebalik. Tempatkan dunia di hatimu, tempatkan akhirat di tanganmu. Banyak orang melakukan ibadah ritual bernilai akhirat, tapi ujung-ujungnya untuk tujuan dunia. Ada orang itu puasa sunnah dikerjakan luar biasa, semua amalan dikerjakan, tapi ujung-ujungnya itu demi supaya omsetnya naik. Ternyata yang ditaruh di hatinya itu dunia, tapi akhirat ternyata ditaruh di tangannya. Akhirat itu dia gunakan sebagai perantara untuk mendapatkan dunia. Kebalik apa enggak ini? Ini justru kebalik. Yuk kita kembalikan tadi, letakkan akhirat di hatimu, letakkan dunia di tanganmu. Kenapa orang sekarang itu jadi makin sulit bahagia, makin sulit bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena tadi. Coba sekarang Bapak Ibu kita jujur ya. Rumah kita itu sekarang sebenarnya makin bagus atau makin tidak bagus? Makin bagus. Makanan kita itu makin kesini tuh makin enak apa makin tidak enak? Makin enak. Bahwa bapak itu suami istri panjenengan tuh makin kesini penampilannya dengan kosmetik macam itu makin cantik apa makin tidak cantik? Kudunya makin ayu kan, begitu itu kan ya. Nah, sebenarnya secara duniawi itu makin baik. Kenapa kita tidak bersyukur padahal rumah kita makin bagus? Itu gara-garanya kita suka banding-bandingkan. Rumah Anda itu sudah bagus, cuma masalahnya kadang-kadang tetangga bikin rumah lebih bagus lagi. Akhirnya jenengan sedih, oh rumahku kok keton elek ya. Kan begitu kan ya. Rumah Anda sudah bagus, cuma masalahnya tetangga bangun rumah lebih bagus. Bapak istri bapak ini sudah cantik, cuma masalahnya terlalu sering dijak kondangan, ketemu liane sing lebih ayu. Makanya saya kalau sama Umi itu kondangan, saya tuh punya trik, Anda boleh tiru. Saya tidak mau istri saya kalah cantik dengan yang lain. Saya harus pakai trik. Apa triknya? Saya datang ke tempat kondangan, saya cari waktu-waktu di mana waktu itu sepi. Kalaupun banyak yang datang pengunjungnya yang tua-tua, saya datang bar maghrib, ora bar isya. Kalau jenengan datang itu bar duhur lah, masih ada penyanyi di atas panggung, ya karuan penyanyinya, dia penampilannya cantik, wong dia dibayar. Karena terlalu sering istri kita dibawa ketemu dengan lebih cantik, lama-lama kita tuh mikir, oh bojoku ora ayu ya suwi-suwi ya. Kan jadi begitu. Lama-lama kita jadi ora syukur. Lah terus sampai kapan kita mau begitu terus menerus? Sampai kapan coba? Lah ya orang anak rampung ya kan kalau begitu. Jadi sebenarnya
makin kesini tuh nikmat Allah duniawi itu makin bagus, tapi karena kita kurang bersyukur akhirnya kita merasa itu kayak kurang, kayak buruk dan seterusnya. Makanan kita zaman dahulu itu panganan enak-enak, wong orang matun neng sawah tandur sangune cuma nasi dibungkus daun jati, jangan gandul, enake pol. Kenapa siki panganan pada ora enak ya? Neng apa kira-kira gue? Karena kebanyakan pilihan, ya kan begitu kan? Karena kebanyakan pilihan sehingga sekarang ini nggak enak, ini nggak enak. Masya Allah. Jadi yuk kita belajar dari kehidupannya para ulama, yuk kita syukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ujian yang tidak mengenakan buat kita, apakah itu penyakit ataukah lain sebagainya, jangan sampai itu menutup kesadaran kita sehingga kita nggak sadar bahwa rahmatnya Allah itu sebenarnya tetap lebih luas. Tersenyumlah, tertawalah, apapun yang terjadi tetap nikmatnya Allah masih lebih banyak. Jangan menyebarkan pesimisme, sebarkanlah optimisme. Di mana-mana orang menyebarkan pesimisme, perekonomian menurun, perdagangan menurun, omset menurun, karyawan di PHK. Ini hanya membuat orang cemas. Coba sekarang jangan begitulah. Jangan sebarkan berita-berita yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu tetap sayang kepada kita. Rahmatnya Allah tetap lebih besar. Itu benar-benar harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin jadi umat yang terpilih kayak tadi ya, inna min khiyari ummati itu qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Yuk kita jadi umat itu yang bisa tertawa karena bisa bersyukur atas semua nikmat Allah, bisa tertawa karena kita itu ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita perlu menangis, menangislah. Silahkan Anda menangis, menangisi dosa-dosa dalam keadaan sendiri. Malam-malam tahajud, habis itu berdoa, kemudian mencucurkan air mata, ingat dosa-dosa. Ketemu dengan orang-orang, tampakkan wajah kita, wajah penuh optimis. Allah selalu bersama kita, Allah pasti akan menolong kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini, mudah-mudahan kita bisa lulus dari ujian ini, ujian bernama COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan kita lulus dengan cara apa? Tetap bahagia, tetap optimis, penuh harapan, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.